Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha wa 'amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal saleh, dan alhamdulillah pada setiap kondisi dan keadaan. InsyaAllah ta'ala kita akan ambil materi kita terjemah tafsir tadabbur, dan kita masuk pada surat An-Nisa juz keempat, surat yang keempat dari urutan-urutan surat dalam Al-Quranul Karim yang terdiri dari 114 surat. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat An-Nisa. Baik. Kita akan ambil terjemahan terlebih dahulu seperti biasa ya. Bismillah, di halaman 57. Nah, kita mulai. Raqiban artinya mengawasi, atau istilah yang sering kita dengar adalah al-muraqabah, muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Huban, huban artinya dosa. Toba artinya yang baik. Asal kata toba yatibu tayyib. Toba yatibu tayyib. Terakhir ta'ulu artinya kalian berbuat aniaya atau zalim. Asal kata ala ya'ulu. Baik, sekali lagi, raqiban artinya yang maha mengawasi. Allahur raqib, Allah yang maha mengawasi. Baik, kita mulai. Ayat 1 temanya tentang menegaskan akan nasab manusia dari satu jiwa. Nasab kita semuanya berasal dari satu jiwa. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kita semuanya adalah satu bapak, satu ibu. Alhamdulillah.
Ayat setelahnya ayatul ahkam, ayat yang berbicara tentang hukum, aturan, tentang hukum anak yatim. Kemudian tentang hukum ta'addud, poligami. Setelahnya tentang mahar dan menahan harta anak yatim. Baik. Kita ambil ayat pertama dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya ayyuha, wahai annas, manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb alladzi, yang khalaqakum, menciptakan kalian, min nafsin wahidah, dari nafsin, jiwa, wahidah, satu. Kenapa menggunakan wahidatin bukan wahid? Karena jiwa dikategorikan muannas, an-nafs muannas. Naam, wa dan khalaqa, dia menciptakan, Allah, minha, darinya. Ha kembali ke nafs wahidah. Baik, sekali lagi, wa khalaqa minha, dan menciptakan darinya, jiwa yang satu tadi, zaujaha. Zauj, suami atau istri, tapi tidak pakai tak marbutoh. Bahasa Arabnya suami apa? Zauj. Istri? Zaujatun. Sahih? Suami bahasa Arabnya zaujun. Istri zaujatun. Nah, di sini suami atau istri? Zaujun artinya pasangan. Bisa digunakan untuk suami, bisa digunakan untuk istri. Bahkan bahasa Arab yang fusha, yang asli, tidak ada lafaz zaujatun. Zaujah itu bahasa Arab yang digunakan untuk memudahkan orang ajam, orang selain Arab. Karena orang selain Arab itu kalau muannas biasanya menggunakan tak marbutoh. Namun orang Arab yang pertama, yang terdahulu, yang fasih, yang fusha, zauj itu lafaz yang digunakan untuk suami dan juga untuk istri. Jadi tanpa pakai tak marbutoh pun mungkin artinya adalah istri. Baik, sekali lagi, zaujaha, pasangannya, yaitu istrinya. Siapa? Hawa. Hawa, ha, waw, tasydid, alif, hamzah. Wabatha, sudah Pak. Kalau tidak ada garisnya berarti sudah. Batha, memperkembangbiakkan, memperbanyak. Minhuma, dari keduanya. Huma kembali kepada siapa?
Huma kembali kepada siapa? Adam dan Hawa. Rijalan, laki-laki, katsiran, yang banyak, wa nisaa, dan perempuan. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, alladzi, yang tasaaluna bihi, kalian memohon, meminta, bihi, dengannya. Hi kembali ke Allah. Wal arhamah, dan kerabat dekat, rahim, saudara yang serahim, kerabat. Innallaha kana adalah raqiban maha mengawasi, alaikum, atas kalian. Sempurna. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang kalian meminta, memohon dengannya, dan kerabat dekat. Sesungguhnya Allah maha mengawasi kalian. Baik, satu ayat dulu. Yang pertama, pada ayat ini terdapat ikhtilaf ulama tafsir dalam pembahasan i'rab pada lafaz al-arhamah. Al-arhamah, dua riwayat qiraat, dibaca al-arhamah dengan mansub dengan fathah atau dibaca dengan al-arhami dengan kasrah. Ini apa? Faedah dari sisi bahasa Arab. Jika dibaca dengan fathah, maka dia ma'tuf, terhubungkan dengan kalimat ittaqullaha. Kalau kita baca dengan fathah, maka dia itu ma'tuf, tersambungkan pada kalimat wattaqullaha, sehingga artinya gini: dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian meminta, memohon dengannya, wal arhama, dan bertakwalah, peliharalah, jagalah hubungan kekerabatan. Maka Allah perintahkan takwa pada dirinya dan juga takwa untuk menjaga hubungan kerabat. Apa arti takwa? Takwa itu artinya takut, menjaga, memelihara. Jika kita baca mansub dengan fathah, maka dia ma'tuf pada wattaqullaha. Namun jika kita baca dengan kasrah, maka dia ma'tuf dengan bihi. Sehingga secara arti, bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian meminta dengannya,
dengan menyebut nama Allah dan dengan rahim. Contoh, Pak. Orang-orang Arab itu biasa ketika minta dengan permintaan yang sangat kuat dan meminta benar-benar, maka dia mengatakan, as'aluka billah antaf'ala au tatruka bifulan. Aku memohon kepadamu, minta bantuan, minta sesuatu kepadamu dengan nama Allah yang Maha Agung, agar engkau melakukan atau meninggalkan suatu hal ini. Ketika dia minta dan minta yang sangat benar-benar agar dia mengerjakannya atau meninggalkannya, maka diselipkan nama Allah. Karena orang-orang Arab meski dalam keadaan jahiliyahnya, mereka itu sangat mengagungkan lafaz Allah. Jika disebut nama Allah, hatinya langsung takut, langsung mengagungkan. Maka orang-orang Arab ketika minta dengan permintaan yang kuat, minta benar-benar, maka dia mengatakan, aku minta kepadamu dengan nama Allah. Dan juga mereka terbiasa ketika minta sesuatu dengan dikaitkan dengan rahim. Pak, saya minta harganya di diskon ya. Kenapa? Misal dalam jual beli, Pak, saya minta harganya di diskon ya 50%. Kenapa? Atas dasar apa? Maka dia menyebutkan bil arham, karena kita ini satu rahim. Mungkin saja Pak, hubungan darah, kita ini masih sanak saudara, sehingga Pak minta diturunkan harganya. Atau mungkin satu bangsa, kita ini sama-sama orang Indonesia yang di perantauan, sama-sama kita merantau, sehingga Pak disebutkan kerahiman. Ya, kan terkadang begitu Pak ya. Kita itu kadang dalam muamalah harganya dimulai dikit dong. Kita kan sama-sama satu suku nih, sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Sunda, sama-sama orang Betawi gitu. Maka orang Arab terbiasa ketika minta, kalau gak menyebut nama Allah, dikaitkan dengan apa? Rahim. Sehingga jika dibaca fathah, maka ma'tufnya kepada wattaqullah. Jika dibaca kasrah, ma'tufnya pada bihi. Baik. Ini dari sisi bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa adalah surat yang berbicara tentang perkara hukum-hukum keluarga, khususnya dalam menjaga kemuliaan seorang perempuan, wanita-wanita. Maka sebagai pembuka dari ayat yang pertama, berbicara tentang seorang perempuan, maka orang-orang yang bijak mengatakan, al-ummu madrasatul ula, ida a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raqi. Ibu adalah madrasah yang pertama, sekolahan. Jika engkau menyiapkan seorang ibu dengan pendidikan tarbiyah yang baik, sungguh engkau telah menyiapkan generasi yang terbaik, yang emas, yang berbudi pekerti di hari esok. Sehingga jika kita punya perhatian kepada anak-anak perempuan kita, yang kita kelak nanti siapkan mereka menjadi ibu-ibu yang hebat, sungguh kita ini telah menyiapkan generasi yang terbaik di masa yang akan mendatang. Dan dalam hal ini sudah banyak para ulama-ulama itu yang dulunya mereka adalah anak yatim.
namun menjadi ulama yang tersohor, yang istimewa karena perjuangan seorang ibu. Taib, ini sebagai muqaddimah, nggak ada dalam kitab tafsir, cuma saya teringat dengan apa? Perkataan Syauqi. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Surat Ali Imran adalah surat Madaniyah. Karakteristik surat Madaniyah, dia akan berbicara tentang hukum-hukum. Kalau Makkiyah tentang akidah, perkara keimanan, ketakwaan, perkara tentang sebuah akidah. Namun surat Madaniyah berbicara tentang hukum-hukum. Dan biasanya pada umumnya surat Madaniyah tidak dibuka dengan An-Nas, tapi khitabnya, panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Namun dalam surat An-Nisa, surat Madaniyah, Allah membuka dengan lafaz ya ayyuhan nas, agak berbeda. Hal ini menegaskan tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi pesan? Kenapa surat Madaniyah dibuka dengan panggilan ya ayyuhan nas? Yang biasanya ya ayyuhan nas itu adalah pembukaan untuk surat-surat Makkiyah. Dan kita ketahui surat-surat dalam Quran itu terbagi menjadi dua. Ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah. Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Adapun Madaniyah surat yang diturunkan setelah hijrah. Ayat-ayat Makkiyah tentang perkara akidah, ayat-ayat Madaniyah tentang perkara-perkara hukum. Dan surat-surat Makkiyah dibuka dengan ya ayyuhan nas, adapun surat-surat Madaniyah karakteristiknya dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Dalam perkara syariat dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, karena hanyalah yang bisa mengemban perintah larangan Allah adalah orang-orang yang sudah punya keimanan. Mereka menjalankan perintah dan larangan Allah atas dasar kekuatan iman. Maka kenapa dibuka dengan ya ayyuhan nas? Para ulama tafsir menegaskan hal ini memberikan pesan bahwasanya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun syamilun li jami'il bashar. Bahwasanya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan diutusnya beliau li jami'il bashar, untuk seluruh manusia. Karena apakah setiap nabi dan rasul untuk seluruh manusia? Enggak. Bahkan nabi-nabi sebelumnya itu jika diutus itu hanya terbatas pada kaumnya. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk lil alamin, seluruh manusia. Nabi Muhammad orang mana, Pak? Nasabnya Quraisy, Arab. Kita orang mana? Kita nih suku apa? Kita suku apa? Campur-campur ya. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, suku yang lainnya. Yang semuanya mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak pada hanya seluruh manusia, lebih daripada itu untuk manusia dan untuk bangsa jin.
Jadi kalau ditanya agamanya bangsa jin apa Pak? Islam. Syariat hari ini yang dipakai bangsa jin syariat Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah firman Allah dalam surat Saba ayat 28. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa kecuali kaffah, seluruh manusia. Semua manusia itu mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Karena tidak semua nabi itu untuk semua manusia. Di antaranya Nabi Saleh. Allah menegaskan tentang Nabi Saleh, wa ila samuda akhahum salihah. Surat Al-A'raf ayat 73. Dan kepada kaum Samud, kaumnya siapa? Saleh. Allah utus Nabi Saleh hanya untuk pada kaumnya, yaitu Samud. Dan juga yang lain, wa ila 'ad akhahum Hudan. Surat Hud ayat 50. Dan kepada kaum 'Ad, siapa yang Allah utus kepada mereka? Nabi Hud. Kaum 'Ad nabinya adalah Hud, kaum Samud Saleh. Maka terbatas pada kaumnya saja. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafatan linnas, seluruh manusia, bahkan tidak hanya manusia, bangsa jin. Mana dalilnya? Surat Jin. Allah berfirman tentang kisah bangsa jin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Telah diwahyukan kepadaku. Allah mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan diwahyukan kepadaku. Jadi tidak melihat jin. Barang siapa yang mengaku-ngaku bahwasanya Nabi Muhammad melihat jin, dusta. Diwahyukan kepadaku bahwasanya segolongan dari bangsa jin mendengarkan bacaan Quran. Nabi Muhammad membaca Quran didengarkan oleh bangsa jin. Ketika mendengarkan Quran, mereka semuanya serentak mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengarkan perkataan yang ajib, ajaban, menakjubkan sekali. Itulah bacaan Al-Quranul Karim. Sehingga risalah Nabi Muhammad SAW kafatan linnas walisaqalain, untuk seluruh manusia dan bahkan untuk lisaqalain. Jika disebut as-saqalain, maka maknanya adalah al-jin wal ins, jin dan manusia. Sehingga jin ya syariatnya kayak kita. Syariat kita ngapain Pak? Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, haji bagi yang mampu, dan seterusnya. Maka Allah membuka surat An-Nisa dengan ya ayuhan nas, padahal ini adalah surat Madaniyah. Hal ini menegaskan risalah Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Dan An-Nas artinya manusia. Lafaz An-Nas asalnya adalah unasun. Ada huruf hamzanya, unasun, al-unas. Namun karena sering dipakai, kemudian hamzanya dihilangkan untuk memudahkan, sehingga menjadi An-Nas. Lafaz An-Nas asalnya adalah al-unasu. Kemudian karena sering dipakai dalam percakapan bahasa Arab, maka untuk memudahkan
dalam mengucapkannya dihapus hamzah sehingga menjadi An-Nas. Manusia dinamakan An-Nas karena beberapa sebab. Yang pertama, manusia dinamakan manusia karena kelihatan. Kalau jin kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jin itu secara lafadz artinya nggak kelihatan. Kenapa jin dinamakan jin? Karena nggak kelihatan. An-Nas dinamakan An-Nas kenapa? Karena kelihatan. Lafadz al-jin jika dibaca dhamma junnatun, jika dibaca fathah jannatun, jika dibaca kasrah jinnatun. Semuanya tiga-tiganya jannah, junnah, jinnah tidak kelihatan. Jannah surga. Surga kelihatan enggak hari ini? Enggak. Junnah perisai, tameng. Seseorang ketika bersembunyi di belakang tameng kelihatan enggak? Enggak. Jinnah manusia dinamakan manusia karena kelihatan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha ayat 10. Allah mengatakan kepada Nabi Musa menceritakan tentang Nabi Musa, inni anastu nara, sesungguhnya aku telah melihat api. Jadi Nabi Musa alaihissalam ketika Allah ajak bertemu, itu apa? Diperlihatkan api di ujung bukit. Bukit apa? Sinai. Itulah firman Allah, wattin wazaitun watu risinin, di bukit Sinai. Dan dinamakan An-Nas manusia karena sifatnya juga apa? Minal uns li'annal insana ya'nasu bibani jinsihi. Manusia dinamakan manusia karena dia itu senang nyaman sesama jenis bangsanya. Nabi Adam alaihissalam ketika di surga sendirian, Nabi Adam Pak itu pernah hidup seorang diri di dalam surga. Fastauhash, maka beliau kesepian. Orang kalau sepi senang apa kurang senang? Kalau sendirian sepi Pak. Dulunya rame, banyak anak-anaknya, banyak tetangganya. Ketika sudah umur tua, anaknya sudah pada nikah semuanya, tetangganya pun sudah pulang kampung selama-lamanya. Sepi. Ingin sepi apa rame? Nah, kalau ditanya, ingin sepi apa rame rumahnya? Kalau rame pinginnya sepi, kalau sepi pinginnya rame, gitu Pak. Manusia punya fitrahnya bahwasanya jika dia itu senang jika bertemu dengan sesama jenisnya, sukunya, bangsanya. Fitrah. Coba Pak, kita ini misal satu kampung, sama kita punya teman satu kampung. Yang kalau di kampung kita itu nggak kenal dia dan juga apa, nggak deket-deket banget sama dia, mungkin nggak kenal. Namun ketika kita merantau misalnya ke Jepang, kemudian kita ketemu dengan orang yang satu kampung kita, gimana? Yang dulunya nggak saling kenal, mungkin juga nggak saling sapa, tapi ketemu di tempat perantauan itu apa? Sesuatu banget, kayak keluarga dekat, kayak bestie yang sangat dekat. Kenapa? Fitrahnya manusia senang dengan sebangsa, sejenis, sesama manusia. Maka dinamakan An-Nas manusia li'annal insana ya'nasu bibani jinsihi. Senang dengan sesama manusia. Maka jika ada manusia kok senang dengan yang bukan selain manusia, sakit ya.
Yang ketiga, An-Nas dinamakan, manusia dinamakan An-Nas, dan ini agak jauh, karena linisyanihi, karena suka lupa. Summiyal insanu insana linisyanihi, dinamakan manusia dengan An-Nas, manusia, karena nisyan, suka lupa. Makanya orang bahasa Arabnya kamu lupa, melupakannya, apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya kamu telah melupakannya. Nasi tahu. Bahasa Arabnya kamu telah melupakannya apa? Nasi tahu. Ini bukan beneran ini Pak, bahasa Arab Pak. Bahasa Arabnya apa? Kamu telah melupakannya apa? Nasi tahu. Nasita, kamu lupa, hu, dianya. Jangan dihafal Pak ya. Kalau dikasih kosakata yang aneh-aneh biasanya dihafal. Kalau dikasih kosakata yang fasih-fasih yang besar, tapi itu fasih, bahasa fasih. Maka dinamakan An-Nas, manusia, linisyanihi, karena lupa. Yang keempat, dinamakan manusia li'annahu yataharrak, karena dia bergerak. Maka Allah memanggil, ya ayuhan nas, wahai manusia. Apa yang memerintahkan? Ittaqu rabbakum. Maka wasiat pertama kepada seluruh manusia adalah wasiat takwa. Dan wasiat yang paling istimewa bagi kehidupan seorang hamba dalam kehidupan adalah wasiat takwa. Oleh karenanya, berbicara tentang takwa ini wasiat untuk orang terdahulu dan yang akan datang. Bahkan setiap Jumat wasiat yang disampaikan khatib sebelum menyampaikan khutbahnya wasiat apa? Takwa. Setelah memuji Allah, bersalat kepada nabinya, kemudian wasiat takwa. Di antara ayat yang sering dihadirkan ayat ini. Di samping ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, atau ayat yang lainnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Di antaranya ayat ini ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada siapa? Rabbakum. Biasanya Allah sandingkan apa? Dengan ittaqullah. Namun untuk surat An-Nisa ittaqu rabbakum. Lafaz Allah, lafzul jalalah, lafaz keagungan. Lafaz Rabb, lafaz keindahan. Karena di dalamnya mengandung makna rububiyah. Dan jika disebut Rabb, maka Ibnu Utsaimin mengatakan Rabb, jika disebut Rabb maka mencakup tiga. Semua maknanya kembali kepada tiga makna: Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Jika disebut Rabb maka semua maknanya bermuara pada tiga hal: Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Al-Khaliq, Maha Pencipta. Rabb, tentang perbuatan khusus Allah kepada makhluknya, dan semua af'al Allah adalah rahmat, kebaikan. Maka seakan-akan menegaskan bertakwalah kalian kepada, takutlah kalian kepada Rabb, kepada Allah. Siapa? Rabb. Dihadirkan makna Rabb agar seorang hamba takut kepada Allah karena betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Di antara nikmat yang paling besar nikmat apa dalam hidup? Nikmat apa yang besar dalam hidup? Ni'matul khalqi, nikmat penciptaan hidup.
Kita ini orang-orang yang sukses, semuanya tanpa terkecuali. Mana buktinya? Dari sekian air mani yang terpancar, berapa Pak selnya itu? Sel air mani berapa itu? Berapa jumlahnya? Banyak. Yang jadi cuma berapa? Berarti yang satu ini sukses. Sebagaimana sukses di rahim, sukses karena di dunia dan akhirat. Maka nikmat yang paling besar adalah nikmatul khalqi. Maka Allah mengatakan, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Dan makna Rabb tadi semuanya bermuara pada tiga hal. Al-Khaliq, sang maha pencipta. Al-Malik, yang memiliki tunggal, yang menguasai tunggal adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mudabbir, yang mengurusi, yang mengatur, yang memberi, yang mencurahkan kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin seorang hamba mengenal Allah, siapa itu Allah? Semakin seorang hamba mengenal Allah dengan nikmat-nikmatnya yang begitu agung. Wa asbaghu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah mencurahkan nikmat yang sangat besar, nikmat zahir dan nikmat batin. Jika seseorang mengetahui betapa besarnya nikmat Allah, maka dia akan takut kepadanya. Dan rasa takutnya didasari di dalamnya juga makna haya, malu. Sebagai contoh, jika ada seseorang baik sama kita, berani gak kita mengkhianati? Fitrahnya manusia nih Pak. Ada seorang baik sama kita, perhatian, ngasih segala sesuatunya, banyak mengasih kepada kita. Kemudian kita ingin berkhianat, berani gak kita? Fitrahnya manusia. Kalau enggak fitrah kan dikasih hati minta jantung. Fitrahnya manusia enggak. Sebagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia dimuliakan oleh bapak angkatnya sama ibu angkatnya, raja Azizul Misr. Kemudian diajak oleh berzina dengan istrinya. Diajak berzina dengan istrinya raja. Nabi Yusuf menolak. Dan di antara penolakannya, Nabi Yusuf mengatakan, lam akhunhu bil ghaib. Enggak mungkin saya itu akan berkhianat kepada raja yang sudah berbaik hati kepada saya. Lam akhunhu bil ghaib. Enggak mungkin hati fitrahnya itu ingin mengkhianati orang yang sudah berbuat banyak kebaikan. Demikian juga ketika Allah perintahkan ittaqu rabbakum. Rabb disebutkan makna Rabb karena terkandungnya di dalamnya makna Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah subhanahu wa ta'ala salah satu di antara kandungan makna Al-Mudabbir Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Sejak kita dijanin sudah ada rezekinya? Sudah. Buktinya ya hidup sampai sekarang. Ketika sudah habis rezeki di dalam janinnya, dia lahir. Ketika dia lahir ada rezekinya apa? ASI. Siapa yang menjadikan anak bayi ini langsung tahu bahwasanya rezekinya itu di ASI? Allah. Sebagaimana siapa yang memberitahu kepada rayap ketika sudah menetas, rayap itu bertelur apa beranak? Rayap bertelur apa beranak? Gimana tahu caranya ini hewan bertelur atau beranak? Lihat telinganya. Kalau hewan yang punya telinga dia beranak, kalau hewan yang tidak punya telinga bertelur. Rayap ketika menetas makannya cari apa? Nasi
Bakso, pisang goreng, enggak. Apa? Kayu. Siapa yang mengajarkan dia itu rezekinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang anak yang baru lahir, dia tahu rezekinya di ASI. Ketika ASInya sudah habis, Allah kasih rezeki lagi. Apa yang Allah kasih kepada manusia, Pak, rezekinya? Rezekinya manusia apa saja? Banyak. Kalau ayam itu rezekinya cuma makan ayam, apa? Makanan ayam. Ya. Kuda itu rezekinya ya rumput. Kalau manusia ayam, Pak. Ayam itu rezekinya manusia. Ayamnya dimakan, apalagi? Telurnya dimakan, apalagi, Pak? Kepalanya dimakan, apalagi? Cekernya dimakan, kulit-kulitnya pun dimakan. Enggak cuma ayam, ikan di lautan semuanya halal. Semua makanan laut halal. Yang bangkai maupun yang sudah masih hidup. Maka ikan dagingnya dimakan. Apalagi, Pak? Kepalanya pun dimakan. Bahkan apa? Di fresto, apa? Tulang-tulangnya pun dikeremus. Manusia luar biasa nikmatnya, banyak sekali. Yang di lautan, di daratan, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah ciptakan semua yang ada di muka bumi untuk kalian. Sehingga dari sini muncul sebuah kaidah dalam usul fiqh, al-asya'u ibahah. Hukum segala sesuatu adalah mubah. Siapa yang ngasih? Rabbakum. Maka kalau orang nggak bertakwa sama Allah, Rabbakum, seharusnya apa? Malu. Jika kepada manusia saja, yang jika orang itu berbuat baik kepada kita, kita itu malu berbuat khianat kepadanya. Lantas bagaimana dengan Allah? Maka Allah sebutkan nikmat yang pertama. Siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Nikmat yang pertama adalah nikmatul khalqi, nikmat penciptaan. Dan di banyak ayat ketika Allah menunjukkan nikmatnya, kemahakuasaannya, seringnya disebutkan nikmat penciptaan. Kenapa, Pak? Karena nikmat yang satu ini susah dan tidak mungkin dimiliki yang lain. Orang-orang musyrik, mereka itu mempercayai ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Namun semua Tuhan-Tuhan selain Allah tidak punya kuasa al-khalq, penciptaan. Bahkan mereka yang menyembah berhala, mereka itu menyembah berhala dari berhala yang mereka ciptakan dengan tangan mereka sendiri. Sehingga ada seorang musyrik yang bernama Mut'im bin Jubair. Ketika datang ke Rasulullah ingin mendebat Nabi Muhammad, maka Rasulullah salat maghrib membaca surat At-Tur. Di antara yang dibaca adalah am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kata Mut'im bin Jubair, seorang musyrik pada saat itu, demi Allah, ketika aku mendengar ayat ini, kada qalbi ayyatir, hampir-hampir jantungku terbang. Atau kalau bahasa kita, Pak, hampir-hampir jantungku copot. Cuma kalau istilahnya orang Arab, qalbi an yatir, kalau kita kan copot. Hampir-hampir jantungku copot.
ketika mendengarkan ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Maka Allah sebutkan nikmat pertama nikmatul khalqi, dan disebutkan nikmatul khalqi karena tidak ada yang memilikinya kecuali Allah. Kemudian Allah kembalikan pada kejadian penciptaan pertama seluruh manusia, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Berdasarkan tuntunan Quran, kita semuanya dari siapa? Dari nasab yang satu, Nabi Adam alaihissalam. Jadi sejatinya, dan seseorang ketika dikembalikan pada penciptaan awalnya, dia akan semakin tawadhu, dia akan semakin ingin mengenali Tuhannya. Salah satu cara untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang benar, ingatkan dengan kejadian awalnya. Dia siapa? Dia adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang dulunya semuanya kembali pada jiwa yang satu. Itulah Nabi Adam alaihissalam. Maka sejatinya manusia semuanya adalah satu nasab. Apa faedah, Pak, disebutkan dengan kejadian awal satu nasab? Agar manusia tidak ada yang saling sombong di antara mereka, tidak ada yang saling menyakiti di antara mereka. Maksudnya apa? Biasanya saudara, adik, kakak, saudara nih Pak, adik kakak, biasanya sombong nggak? Misal si adik sombong kepada kakaknya, enggak kan? Maksudnya apa? Kakak sombong sama adik itu agak jauh, atau adik sombong sama kakak itu agak jauh. Biasa itu orang itu sombong kepada siapa? Orang yang di luar. Sangat jauh sekali kakak sombong sama adik, atau adik sombong sama kakak. Dan biasanya kalau mengenal satu rahim, itu apa? Ikatannya kuat. Maka bagaimana Allah mengajak manusia merenungkan kembali tentang kejadian awalnya. Khalaqakum min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan dari jiwa yang satu pasangannya, yaitu Hawa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang penciptaan manusia, Hawa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa, atau dalam riwayat lain khairan, nasihatilah para wanita-wanita dengan cara yang baik, lemah lembut, kasih sayang. Kalau menasihati laki-laki, Pak, nggak apa-apa, agak tegas sedikit. Namun kalau dengan perempuan, istausu bin nisa'i khairan, beri nasihat, wasiat para perempuan dengan baik, cara dengan lemah lembut. Fa innal mar'ata khuliqat min dila', karena perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuknya siapa? Adam alaihissalam. Wa inna a'waja syai'in fi dila' a'lahu, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu bagian atas. Coba Pak dipegang, Pak, tulang rusuknya, Pak.
Hilang satu kan? Maka tulang rusuk yang paling bengkok itu di bagian atas. Itulah perempuan. Fa in dhahabta tuqimu kasartahu. Jika engkau memaksakan untuk meluruskan, langsung lurus, patah dia. Wa in taraktahu lam yazal awaj. Kalau kamu biarkan, tetap bengkok. Bahkan malah semakin bengkok. Terus gimana cara menasihatinya? Nasihati dengan gayanya. Ya, gayanya seperti ya, ikuti iramanya. Sen kanan belok kiri, ikuti kiran. Sen kiri belok kanan, ikuti. Kalau dimarah-marahin, Pak, patah dia. Fastausu bin nisa. Berilah nasihat, wasiat perempuan itu dengan baik, dengan cara lemah lembut. Rifqon bil qawarir. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lainnya, rifqon bil qawarir, berlemah lembutlah dengan kaca-kaca. Kaca gimana, Pak? Kalau kita punya kaca, kalau kita asal naruh, patah dia, pecah. Kalau sudah pecah, susah untuk dilem-lem, masih ada bekasnya. Coba sekali bikin janji dengan kaum wanita, Pak. Kemudian nggak kita tepati, itu janji ini bisa diingat sejak dulu menikah sampai. Karena kalau sudah patah, pecah, itu meskipun sudah ditempel, ada bekasnya. Ibu ketawa terus ya. Kenapa ibu? Ya. Ini kita sedang ngomongin hadis, Bu, ya, bukan nyindir, bukan. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka berilah wasiat, nasihat perempuan dengan cara yang baik, lembut. Dinasihati dengan tegas, patah, dibiarin malah makin bengkok. Terus gimana caranya? Ikuti iramanya. Biasanya kalau mengambil hatinya seorang perempuan gimana? Oh, biasanya Ustadz harus diajak makan-makan dulu di luar. Ya sudah, ikuti saja. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya sudah selesai, kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.